Oke cuy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Alwan. Nah, jadi pada konten kali ini gua bakal lanjutin proyekan si Mio M3 gua ini cuy. Dan kalian bisa lihat sendiri di atas jok Mio M3 ini udah terdapat paket yang bakal kita pasang di proyekan kali ini. Langsung aja kita unboxing apa aja paket yang ada di atas jok motor ini cuy. Nah, jadi ini dia paket yang terdapat di dalam kotak Nissin tadi. Kalian bisa lihat sendiri paket yang ada di atas jok motor ini. Kita bakal review satu persatu apa aja paket yang akan gua pasang di motor Mio M3 pada proyekan kali ini. Yang pertama, yang paling utama yaitu gua bakal ganti kaliper depan Mio M3 ini menggunakan merek, ya kalian bisa baca sendiri lah cuy ya, walaupun ini yang KW-KW cuy. Jadi gua beli ini yang KW-KW aja karena hanya untuk mendapatkan tampilan yang lebih sporty, lebih garang, lebih modifikasi cuy ya. Walaupun kaliper ini hanyalah kaliper KW-KW yang harganya hanya 100 ribuan aja. Nah, terus di sini udah dapet bracket khusus Mio M3 cuy ya. Jadi kaliper Nissin KW-KW ini udah plus bracket untuk Mio M3 ini cuy. Jadi kemarin gua dapat di harga 250.000 sama bracket ini cuy. Jadi udah termasuk bracket dan kalipernya ini sendiri cuy. Gua dapat di harga 250.000. Terus di sini ada paha rim belakang dari merek JRP cuy. Karena paha rim belakang gua udah full karat cuy ya. Jadi gua bakal ganti dengan merek JRP dengan tampilan yang seperti ini cuy. Ya lumayan lah untuk ngejar tampilan si Mio M3 ini. Terus di sini ini adalah tutup baut roda belakang cuy. Kenapa gue beli tutup baut roda belakang ini? Karena kalau beli yang titanium harganya juga udah di atas 100 ribuan. Jadi gue putuskan untuk beli tutup bautnya aja cuy, yang model seperti ini supaya ngejar tampilannya juga. Karena kalian bisa lihat untuk bautnya sendiri udah karat juga cuy ya. Nah, terus yang terakhir ini adalah baut bracket kaliper depan cuy. Karena baut bracket kaliper gua yang lama itu udah buluk banget. Jadi kepalangan gua ganti dengan baut bracket kaliper yang baru cuy. Ini udah PNP ya. Jadi untuk harganya ini satunya di 20 ribuan, untuk duanya di 50 ribu cuy. Dan untuk tutup baut ini hanya 30 ribuan aja cuy ya. Terus untuk bracket JRP ini di harga 75.000 cuy. Nah, jadi ini dia part-part yang bakal gua pasang di motor Mio M3 pada proyekan kali ini. Nah, jadi part pertama yang bakal gua pasang yaitu dari bagian belakang dari paha rim JRP ini cuy. Karena untuk paha rim JRP ini harus membuka ban belakang karena dia mentok sama crankcase cuy untuk as dari paha rimnya. Jadi kita mau nggak mau buka ban, lalu asnya kita pukul ke dalam biar paha rimnya bisa keluar cuy, bisa diganti. Langsung aja kita eksekusi. Nah, jadi beginilah tampilannya setelah terpasang paha rem dari JRP cuy. Kelihatan dari jauh ya. Dan kita bakal zoom cuy.
Anjay, lebih keren, lebih ganteng, dan lebih gahar cuy setelah dipakein Faharim dari JRP. Nah, karena untuk per-perannya ini masih berkarat cuy ya, tidak perlu untuk diganti, hanya kalian butuh ini aja cuy. Ini bukan sponsor, tapi ini udah gua pakai ke knalpot, ke besi-besi yang berkarat. Ini memang sangat ampuh cuy. Ini tanpa sponsor sama sekali ya. Jadi untuk membersihkan karat-karat pada per ini, nah, kalian tinggal gosok-gosok aja Dohero ini ke per ini menggunakan sikat gigi supaya lebih maksimal hasilnya ya. Dan untuk tutup bautnya juga seperti ini cuy, lebih masuk sama velgnya cuy ya untuk tutup baut monel ini. Nah, sekarang kita bakal lanjut ke pemasangan kaliper depannya cuy. Untuk pemasangan bagian belakang sudah kelar, langsung kita lanjut ke pemasangan kaliper dan bracketnya cuy. Oke, langsung aja kita sikat. Nah, jadi sebelum kita pasang ke motor, kita bakal rakit dulu untuk kaliper dan bracketnya supaya kalian tidak bingung cuy ya. Jadi di sini ada asnya cuy ya. Nah, as yang di bagian atas itu ada ring untuk mengganjal kampas remnya cuy. Jadi saya juga bingung anjay. Jadi untuk ring ini kalian masukin seperti ini. Jangan kebalik cuy ya. Kalian masukin seperti ini, lalu kalian pasang dan kencangkan menggunakan L6 cuy untuk di bautnya, dan juga tang cuy ya untuk maksimalinnya. Setelah dirasa kencang, kita tinggal pasang untuk yang bawahnya cuy. Jadi untuk yang bawah ini ada ringnya juga cuy ya, ringnya seperti ini. Jadi untuk ringnya dimasukin di sini cuy. Lalu kita tinggal pasang. Dan kencangkan menggunakan kunci 12 cuy ya. Di sini gua kencangkan menggunakan kunci Inggris saja karena nggak ada kunci 12 kombin. Dan jangan lupa ya cuy ya, lupa juga gua untuk dikasih grease cuy ya, supaya ada pelumasannya dan tidak ngejim, karena kan dia langsung bersentuhan dengan karet untuk mengembalikan kalipernya itu cuy ya setelah pengeriman. Jadi memang butuh pelumas ataupun pelicin ya. Lalu kita tinggal masukin aja. Setelah seperti ini, tinggal kita pasang untuk kampas remnya cuy ya. Nah, untuk kampas rem yang ini di bagian dalam cuy. Dan untuk ring tadi untuk mengganjal kampas rem dalamnya cuy ya. Lalu kita masukin kampas rem luarnya, dan kita masukin untuk penahan kampas rem yang bawah cuy. Lalu kencangkan menggunakan kunci 10. Setelah dirasa cukup, tinggal kita pasangkan ke motor cuy. Ini untuk yang ke tali rem. Nah, setelah seperti ini kita langsung pasangkan aja ke motornya cuy. Nah, jadi beginilah tampilannya setelah kaliper Nissin 2 piston KW-KW ini terpasang di Mio M3 cuy. Anjay, lebih ganteng cuy Mio M3 gua. Nah, jadi sekarang kita tinggal masuk ke proses bleedingannya cuy, karena proses ini yang paling riskan, yang paling rawan cuy. Jadi kita tinggal bleeding aja cuy ya. Nah, jadi untuk pemasangan kaliper depan pada Mio M3 ini sudah terpasang, dan kalian bisa lihat sendiri untuk penampilannya setelah terpasang kaliper Nissin 2 piston KW-KW cuy. Nah, kemarin itu pas proses bleeding gue lupa untuk mencet rekam videonya cuy, jadi nggak ada video proses bleedingnya. Tapi
untuk bleeding di Mio M3 ini gue menggunakan suntikan ini aja cuy. Jadi kita kuras habis dulu minyak rem yang ada di pengerimannya ini, kita sedot melalui lubang breather ini cuy, ataupun lubang bleeding ini kita sedot menggunakan ini, lalu kita ganti dengan minyak rem yang baru, lalu kita tembak dari bawah sini cuy sampai yang di tabung rem atas ini penuh cuy ya, nggak penuh-penuh amat ya, setengah aja, langsung dia nggak ada angin sama sekali cuy. Ini memang agak dalam ya cuy ya. Nah ini agak dalam, cuma ini nggak ada angin ataupun Senin Kamis sama sekali cuy, karena gue udah ngetes seharian kemarin, memang nggak ada Senin Kamisnya. Cuma minusnya ini agak dalam karena kan yang nisin ini 2 piston, sedangkan yang bawaan motor ini kan 1 piston cuy. Cuma ini dia cuy, untuk proses bleeding lebih cepat ya. Kalau kalian ngisi dari atas kan itu masih ada angin yang tersisa ya cuy ya. Tapi kalau kalian pakai sedotan ini atau tembak dari bawah, itu untuk anginnya itu sangat kecil kemungkinannya cuy ya. Kemarin lupa gua videoin aja cuy, lupa kepencet, anjir. Nah cuy, mungkin itu aja ya di proyekan kali ini untuk pemasangan kaliper depan dan juga paharim belakang cuy. Sorry banget untuk proses bleeding kemarin itu terlewat karena memang gua lupa banget untuk mencet rekam videonya cuy. Nah mungkin di video kali ini segitu aja proyekan si Mio M3 untuk pemasangan kaliper depan dan juga paharim belakang. Nah untuk di next kalian bisa request aja mau diapain lagi untuk Mio M3 gua ini cuy ya. Nah mungkin sekian dulu video gua di proyekan kali ini. Bagi kalian yang suka dengan video gua bisa di like dan subscribe. Ketemu gua di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.